Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga masih semangat nih. Jadi kita sekarang ada di acara panelis untuk diskusi mengenai Industry of the Future. Sebelum saya memperkenalkan panelis saya, mungkin saya akan menjelaskan dulu konteks daripada panel discussion kita siang hari ini, ya, bahwa di dalam diskusi kali ini Industry of the Future akan membahas mengenai dua poin penting. Yang pertama mengenai digitalisasi, bagaimana digitalisasi itu membantu khususnya industri dan percepatan pada saat pandemi ini kita lihat percepatan dalam adopsi dari digitalisasi. Ya. Yang kedua mengenai ESG, khususnya sustainability di dalam perindustrian di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Perindustrian di Indonesia sangat mendukung sekali Industri 4.0, ada programnya sendiri yang namanya Indonesia 4.0, dan pemerintah kita juga punya komitmen untuk menurunkan greenhouse gases ya by 29% di tahun 2030 secara independen dan 41% dengan bantuan internasional. Dan target kita sebagai negara Indonesia adalah net zero pada tahun 2060. Ya. Untuk itu pada siang hari ini saya akan ditemani oleh panelis-panelis yang sangat mumpuni di bidangnya. Mungkin saya akan memperkenalkan sambil mengajak satu persatu untuk naik ke atas panggung. Pak Adi Lukman, selaku Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Silakan Pak Adi. Lalu silakan Pak Adi. Lalu Pak Nanang Widiatmoko, selaku Operation Director PDAM Surya Sembada Surabaya. Lalu Pak Andri Wirianto, Vice President of Engineering dan Teknologi, Indofood Sukses Makmur, Bogasari Flour Mill Division. Last but not least, Pak Eko Jatniko, Plant Manager PT Wahana Duta Jaya Rucika. Oke, terima kasih saya ucapkan Bapak-bapak atas kehadirannya siang hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik kita hari ini itu lebih ke arah perkembangan ekonomi digital, ya. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini kita lihat adopsi digital itu sangat cepat. Yang tadinya mungkin kita pikir akan terjadi dalam hitungan tahun, tapi bisa terjadi dalam hitungan bulan. Ya, misalnya contoh-contohnya virtual meeting, Pak. Dulu mungkin sebelum pandemi kita nggak tahu apa zooming. Ya, sekarang semuanya serba Zoom atau MS Team virtual meeting. Digital payment, ya semuanya pakai QR code. E-commerce juga semakin cepat berkembang. Itu contoh-contoh real daripada adopsi digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi. Selain itu juga digitalisasi ini terjadi di seluruh segmen, bukan hanya yang tadi saya sampaikan. Di perindustrian juga banyak percepatan dilakukan, khususnya pada saat pandemi. Lalu poin yang selanjutnya adalah mengenai penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance, khususnya sustainability yang sangat menyentuh kehidupan kita semua. Ya. Bahwa yang sekarang kita perlu ingat, kita sebagai seluruh umat manusia ini harus bekerja keras untuk melimit kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 kalau kita masih mau tinggal di dunia yang masih nyaman, ya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita semua di sini. Nah, energi
itu mengenerate kira-kira 80% daripada carbon emission. Ya, dari 80% itu industri sendiri, perindustrian itu kontribusinya kira-kira 30%, Pak. Ya, kalau Indonesia perindustriannya semakin berkembang, tentunya kontribusinya akan semakin tinggi. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Adi selaku Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman. Bagaimana Pak Adi melihatnya sebagai asosiasi ya untuk membangun industri makanan dan minuman anggota GAPMI agar lebih berkelanjutan, lebih sustainable? Oke, baik, terima kasih Pak Martin, dan saya ucapkan selamat nih buat Schneider, acara yang luar biasa. Isu ini sudah menjadi pembahasan di banyak negara dan termasuk di Indonesia sudah mulai dibicarakan terkait dengan digitalisasi, sustainability, dan dalam beberapa kesempatan dalam beberapa bulan terakhir ini saya diundang ke beberapa negara di Thailand, di Singapura, semua bahasnya tentang ini. Jadi saya kira ini tidak bisa dielak lagi bahwa kita mau tidak mau harus terlibat aktif. Oleh sebab itu GAPMI selaku asosiasi yang menaungi industri makanan minuman, sejak tahun 2020 Pak Martin kita membentuk divisi sustainability. Jadi kita sudah ada khusus wakil ketua umum saya di bidang sustainability, karena kita anggap ini isu sangat penting sekali. Pada saat itu saya terpikir kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan ditinggal. Ada istilah kalau kita tidak bisa memanfaatkan digital, kita akan menjadi korban digitalisasi. Jadi lebih baik kita memanfaatkan digitalisasi ini untuk kepentingan kita, untuk benefit industri kita supaya lebih maju lagi. Nah, kaitan dengan ini saya mendorong anggota-anggota kami untuk terus meningkatkan kompetensi dan kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian khususnya di mana ada program-program PD 4.0, kemudian BIMTEK, kemudian ini ada beberapa program-program lainnya ya, Transformer, dan terakhir kebetulan kemarin kita juga membahas penambahan lighting house ya untuk tempat-tempat supaya anggota kami industri makan minuman punya percontohan yang bisa kita pakai sebagai tempat belajar untuk percepatan, untuk akselerasi penerapan digitalisasi IoT industri 4.0, dan sekaligus kita juga mendorong bagaimana sustainability ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita semua pemangku kepentingan harus menyadari ini ya. Apalagi sekarang sudah menjadi sorotan dunia ya, tadi disebutkan ada penambahan panas bumi semakin cepat, kemudian climate change dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau kita harus sadar ini akan berpengaruh terhadap industri kita. Mulai dari ketersediaan bahan baku ya. Kita lihat ketersediaan bahan baku kita semakin terpengaruh oleh climate change, semakin susah diprediksi, kadang hujan, kadang ini, dan yang paling dekat saja misalnya tahun ini diharapkan adanya produksi garam, ternyata produksi garam kita drop sekali Pak, karena climate change, tiba-tiba hujan sampai sekarang masih hujan terus, sehingga harga garam ini sekarang anggota kami teriak semua, yang biasanya cuma 1.000-an sekarang udah 3.000-an Pak. Jadi udah naik 3 kali lipat seperti itu. Harga-harga komoditi semua naik. Jadi kebutuhan meningkat, climate change sulit diprediksi. Oleh sebab itu sangat penting sekali digitalisasi kita manfaatkan. Minggu lalu saya kebetulan dari pameran Agrotech di Singapura. Mereka juga concern bagaimana merekayasa dan memanfaatkan teknologi digital IoT ini untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan saya dikasih demo pembuatan pengelolaan on farm untuk pertanian, itu tanahnya dibuat berlapis-lapis dengan irigasi berlapis. Lapis pertama apa, lapis kedua apa, lapis ketiga apa, dan itu semua dikendalikan secara digital. Sehingga pada saat dia butuh zat A dia akan dialirkan zat A itu melalui itu. Nanti kalau dia butuh air,
melalui satelit dia akan menginformasikan itu. Jadi precise farming semakin didorong. Oleh sebab itu sangat tepat sekali kalau kita semua bersama-sama ajakan Schneider ini untuk mendigitalkan atau memanfaatkan digital ini dan teknologi IoT untuk mendukung industri makanan dan minuman. Saya kira itu, Pak. Thank you, Pak Adi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya saya teruskan ke Pak Andri sebagai pelaku, ya, Pak Andri, pelaku industri makanan dan minuman. Pertanyaan yang sama, bagaimana Bapak sebagai Bogasari ya melihat ini semua, khususnya internal Bapak supaya lebih sustainable? Oke, baik Pak Martin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini yang Pak Martin sampaikan ini menurut saya ada dua topik tapi tidak terpisah dalam satu kesatuan. Pertama kita bicara digitalisasi, yang kedua kita bicara sustainability. Kita coba nanti cari titik temunya. Ada, tapi bicara soal masalah digitalisasi maupun sustainability, saya sebagai engineering dan teknologi di Bogasari yang merupakan bagian dari pilar utamanya Indofood Group, tentunya dari konteks Bogasari, kami adalah pengguna energi lumayan besar, Pak. Jadi long time ago kita sudah berpikir tentang konservasi energi. Even sebelum sustainability itu menjadi heboh beberapa tahun terakhir ini. Kenapa? Karena memang ya sudah kita nature kita pengguna energi besar banget gitu loh. Hampir setiap bulan kita mengkonsumsi kurang lebih 17 juta hingga 20 juta kWh. Kami spending money itu sekitar 17 sampai 20 miliar rupiah untuk bayar energi saja. Mengapa? Karena proses kita itu adalah proses yang didrive oleh mekanisasi. Nah, ini baru nanti kita bicara soal masalah digitalisasinya. Di mana proses mekanisasi ini itu betul-betul menggunakan induction motor. Nah, disitulah kita terpikir di awal ini, saya bicara soal journey-nya dulu Pak, di awal bahwa kita mau nggak mau harus conserve terkait dengan energi. Nah, kita mau start dari mana? Biasanya bicara energi kita selalu fokus kepada masalah utilitas, penggunaan efisiensi boiler, genset, terus kemudian kompresor yang terkait dengan hal-hal yang kita sebut saja wages, seperti itu, steam dan sebagainya. Nah, sementara kalau Bogasari sendiri itu 90% penggunaan konsumsi energinya dari sisi kelistrikan. Nah, kita mulai berpikir waktu itu bagaimana mengkonserv ini. Nah, cuman satu hal, kita berjalan dalam konteks sporadis, artinya lebih seperti impulsif. Artinya tidak terarah, tidak punya kerangka yang lebih tepat. Aktivitinya jalan, kita buat organisasi untuk konservasi energi gitu loh. Tapi sekali lagi karena tidak terarah dengan tepat, mati suri. Activity ada tapi lebih ke konsepnya lebih mencoba pendekatan maintenance, activity dan sebagainya. Sampai startnya sekitar 2017, kita mulai terpikir tentunya dalam konteks terintegrasi dengan corporate kita yang di Indofood. Di sana ada divisi sustainability, kita mulai mengarahkan konsep ini, lebih fokus Pak. Jadi pada saat itu kita mulai berbicara terkait dengan energy management system. Nah, akhirnya kita coba berusaha ngadop, karena bagaimanapun kita harus punya pendekatan konsep sistem yang menurut saya relevan, bisa sustain. Akhirnya kita coba adopt ISO 50001 di situ. Di situ kita coba pakai, gunakan. Artinya pada saat kita mengimplementasikan itu tidak saja berpikir terkait masalah utilitas saja, tapi bagaimana juga kita punya operasional yang bagus gitu loh. Bagaimana kita bisa menjalankan proses produksi dengan cara yang tepat, di mana lewat situ kita bisa conserve. Oke, singkatnya terkait dengan masalah sustainability, itu 3 tahun kita berjalan kita bisa bisa saving energi kurang lebihnya kalau kita rupiahkan atau kita dolarkan itu sekitar 3 juta US dollar. Itu yang dilakukan oleh Bogasari, baru Bogasari saja, karena saya dalam konteks ini ke Bogasarinya, belum dalam konteks Indofood sebagai holding kita, seperti itu. Nah, sekarang saya bicara konteks digitalnya. Kita melakukan pengukuran semuanya manual waktu itu, semuanya dicatat. Nah,
kita tahu bahwa kalau dalam proses pencatatan manual pasti ada error. Human error di situ, kemudian kecepatan, jadi bicara soal masalah timestamp-nya itu sinkronisasinya. Saat satu sisi dicatat, di sana produksi sudah jalan gitu loh. Nah, sampai pada titik tertentu kita berpikir tentang digitalisasi. Jadi kita mencoba untuk mengimplementasikan beberapa sistem-sistem yang bisa taruhlah bicara online, real time seperti itu. Walaupun waktu itu kita masih terlalu muda sekali, karena ada beberapa kendala yang mungkin nanti akan masuk dalam diskusi berikutnya. Kalau nanti Pak Martinnya membahas. Saya rasa itu saja dari sisi saya. Terima kasih Pak Martin. Thank you Pak Andri, saya kira menarik ya. Dalam 3 tahun Bapak bisa save 3 juta US dollar. Dan saya rasa masih banyak yang bisa dikerjakan lagi Pak. Pertanyaan saya mungkin selanjutnya ke Pak Nanang ya. Bagaimana penerapan ESG khususnya sustainability di PDAM Surabaya? Terima kasih Pak Martin atas waktu yang diberikan. Jadi mungkin hampir sama seperti yang dilakukan oleh Pak Andri. Jadi di PDAM ini juga konsumsi terbesar kami itu adalah listrik. Jadi kalau dari total biaya itu hampir 25% dari biaya itu adalah biaya energi listrik. Kami bayarkan untuk listrik. Bahkan lebih besar daripada yang kita bayarkan untuk karyawan. Begitu. Sehingga di sini memang selain untuk sustainability, untuk listrik ini kami juga berpikir bagaimana bisa mengefisienkan supaya ini bisa kita manfaatkan untuk yang lain begitu. Karena PDAM ini sifatnya adalah disubsidi begitu ke pelanggannya. Jadi kalau kita bisa mengefisienkan, maka harga yang kita bisa berikan ke masyarakat ini bisa sangat murah harga air, karena semua air ini harus bisa dijangkau oleh semua masyarakat begitu. Dalam hal sustainability ini juga yang telah kami lakukan itu adalah berkaitan dengan operasional lapangan begitu. Jadi operasional lapangan di kami ini ada 2 petugas besar, ada sekelompok besar petugas yang harus ke lapangan. Itu ada 2. Yang pertama itu kelompok pembaca meter. Jadi kami punya pelanggan di seluruh kota Surabaya itu 600.000 pelanggan. Dan semuanya ini masih 95% itu masih harus dibaca orang. Nah, kalau orang ini muter begitu, itu kira-kira kan pemakaian BBM-nya, terus kontribusi ke kemacetan, ke polusi itu kan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi petugas yang harus merawat pipa yang tertanam di seluruh kota Surabaya itu 6.000 km. Nah, ini juga banyak petugas yang kami kirimkan ketika ada penanganan kebocoran, ada penanganan rumah yang tidak ada gangguan aliran airnya begitu. Itu banyak lah. Di sini kami coba untuk memikirkan bagaimana supaya jalurnya teman-teman ini bisa lebih efisien. Nah, ini dari sisi pelanggan itu sejak tahun 2018 itu sudah kami coba membuat aplikasi untuk catat meter mandiri. Jadi aplikasi catat meter mandiri ini yang mana di situ ada fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mencatat meternya sendiri. Jadi dengan mencatat meternya sendiri, maka petugas kami tidak bisa berkurang bebannya. Tidak perlu muter kota Surabaya untuk 600.000 pelanggan. Tapi ternyata setelah kita sosialisasikan, ini kayaknya seolah-olah tidak menarik untuk warga kota Surabaya. Jadi tahun 2018 sampai 2020 itu kira-kira hanya 2.000 yang menginstal aplikasinya itu. Jadi tidak banyak yang tertarik lah. Tapi dengan adanya COVID di tahun 2020, lah ini perubahan besar terjadi di sana. Jadi begitu ada COVID, terus orang ini takut didatengin petugas, terus waktu itu juga semua harus lockdown, ada di rumah supaya tagihannya tidak membengkak, itu akhirnya mau nggak mau memakai. Jadi dengan adanya COVID itu, ya alhamdulillah aplikasi kami ini yang kurang dari 2.000 pemakai, yang terakhir itu kami sudah 100.000 lebih begitu. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan aplikasi untuk work ordernya teman-teman lapangan. Petugas lapangan kalau yang dulu itu pagi harus datang ke kantor,
ngambil surat perintah kerjanya begitu yang berupa kertas. Nah, saat ini sudah kami buat aplikasinya itu yang mana bisa menugaskan petugas kami ini dimanapun, yang terutama ada di lokasi-lokasi dekat rumahnya begitu. Jadi hampir mirip-mirip aplikasi yang ada di Gojek itu begitu. Jadi begitu ada gangguan yang ada di dekatnya situ siapa itu tugasnya. Jadi mobilisasi orang itu tidak perlu jauh begitu. Itu yang ada di lapangan. Yang terakhir yang ada di kantor itu juga kami upayakan. Yang dulu pencatatan masih menggunakan kertas, ini kami coba untuk mulai bergeser, berpindah ke paperless begitu, paperless system. Jadi dengan paperless ini kita juga harus peduli karena satu kertas itu juga asalnya dari pohon. Begitu banyak kertas yang dipakai, berapa banyak pohon yang harus dikorbankan begitu. Sehingga kami coba menggeser budaya dari menulis di kertas ini, kami geser untuk mencatat secara digital begitu. Itu. Nah, terus yang terakhir sebenarnya kami juga berharap orang itu bisa bekerja di manapun. Nah, ini sebenarnya di waktu Covid kemarin kita sudah mencoba untuk work from home seperti itu. Cuman ternyata setelah kita timbang-timbang, produktivitasnya berbeda antara work from home sama work from office begitu. Ini produktivitasnya berbeda. Lah ini sedang kami upayakan untuk membentuk sistem bagaimana supaya work from home ini bisa seefektif ketika bekerja di kantor begitu. Lah ini kami sedang memikirkan untuk ke sana. Karena kalau misalkan yang memungkinkan dikerjakan di rumah itu kan setidaknya lalu lintas Surabaya untuk pagi ini bisa dikurangi. Begitu. Jadi bisa bekerja di rumah masing-masing. Jadi kira-kira itu yang sudah dilakukan di PDAM Surasembada Kota Surabaya. Terima kasih Pak Martin. Thank you Pak. Berarti Pak Nanang adopsi app-nya itu juga terdorong COVID. Yang tadinya 2.000, tahu-tahu setelah COVID jadi 100.000. Oke. Ya mudah-mudahan bisa mencapai 600.000 Pak. Oke ya, lalu yang terakhir ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana Rucika sebagai pelaku industri manufacturing gitu ya, melihat mengenai industri yang lebih sustainable dan apa yang perusahaan Bapak sudah lakukan dalam hal ini? Baik, terima kasih Pak Martin. Ya, di sini ada Pak Nanang ya. Ini customer kami, PDAM ya tadi ngomong pipa. Oke, pertama-tama begini, Rucika ini memang sebetulnya tidak tertrigger oleh COVID sebetulnya Pak. Kalau kami ya, memang kami itu sudah punya visi dan misi gitu ya. Bagaimana kita itu visinya itu bagaimana menjadi produsen sistem perpipaan terbaik ya di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui water management system yang efektif. Itu visi kami. Di situ ada misi-misi. Nah, salah satu misinya adalah ya produk kualitas, terus bagaimana long term partnership ya, seperti dengan Pak Nanang gitu ya, maupun supplier kami. Yang ketiga ada bagaimana juga kita sangat berpikir terkait organisasi yang agile dan people development. Dan yang terakhir bagaimana tata kelola perusahaan yang sangat efektif dan sustain. Nah di sini kata sustain ini udah dari leluhur kami ya, pendirinya sudah ada. Nah untuk sustain ini kami ada beberapa pilar, kita membuat framework strategi. Waktu itu, jauh-jauh hari ya, sebelum tahun 90-an bahkan. Nah tahun itu kita membuat suatu pilar, di mana ada 4 pilar yang menurut saya relevan dengan tema kali ini ya. Yang pertama, pilar manufacturing excellence, karena saya orang pabrik Pak ya. Yang kedua, pilar organisasi itu sendiri dan people. Yang ketiga, pilar teknologi ya, leverage teknologi, advancement. Dan yang keempat adalah digital transformation itu sendiri. Jadi ada 4 pilar. Nah dari situ kami pertama nomor 1, nomor 2 dulu Pak. Kami memilih suatu metodologi, di dunia ini banyak metodologi ya, seperti yang Toyota lakukan. Bagaimana mereka punya Toyota Production System, kami memilih TPM Pak. Total Productive Maintenance, untuk mengelola manufacturing excellence. Itu dulu pertama. Nah setelah itu dengan TPM itu, kita bisa membuat suatu culture organisasi continuous improvement mindset.
Tapi dengan bergeraknya waktu sampai 2019 tepatnya Pak, TPM itu kok jadi suatu kontraproduktif karena banyak orang yang mungkin di sini ada beberapa teman TPM ya, katanya ada yang nyeleneh TPM itu tambah pekerjaan meneh katanya Pak. Iya betul, karena memang losis-losis itu ya, yang sudah diatur itu harus dicatat Pak. Nah, tapi betul TPM itu bagus meningkatkan produktivitas, namun karena bagus, banyak demand yang masuk. Ketika banyak demand yang masuk, mau tidak mau kita harus meningkatkan productivity Pak, kapasitas produksi. Akhirnya kita beli mesin, tapi orangnya nggak boleh nambah. Nah saya berpikir gimana ini, mau tidak mau, mandatori masuk ke titik digitalisasi. Jadi digitalisasi itu di situ Pak, pain point-nya awalnya. Makanya dari 2019 kita pilih digitalisasi, bekerja sama dengan Schneider kebetulan. Kita sebenarnya asalnya konsepnya digitation Pak. Kan beda ya digitalisasi dengan digitation, istilah 4.0 nih. Jadi digitation itu bagaimana TPM itu diintegrasikan dengan digital menjadi TPM digitation dulu. Nah setelah itu baru kami rangkai dengan teknologi-teknologi, ada IoT, chatbot, teknologi, dan lain-lain, membuat suatu analisis-analisis yang cepat sehingga beberapa problem-problem di operasional itu bisa ditangani secara cepat, smart, speed, dan simplify. Nah setelah itu baru benefitnya kami rasakan, produktivitinya itu sangat meningkat. Nah tadi bicara energi juga menjadi suatu losis yang paling besar waktu itu di 2019, makanya kami bekerja sama dengan Schneider pertama kali dari energi dulu. Nah dari energi ini di tahun pertama itu kita sudah bisa menurunkan ya CO2 tuh 700 ton per tahun ya, memang belum nggak terlalu banyak gitu ya. Terus secara uangnya nggak terlalu sebesar tadi dari Ibu Gasari ya, cuman 1,4 miliar. Tetapi dari sisi OEE dan lain-lain dalam bertransformasi ini yang kami catat sudah 7, sekian miliar lah ya. Untuk satu plan Pak, karena kebetulan plan kami ini kan ada 5 Pak ya sekarang. Ada saya kebetulan in charge di Karawang saja, jadi untuk injection molding fittingnya saja Pak. Nah, namun karena pilotnya di kami, ini kami akan horizontal expansion kan ke seluruh plan yang ada di Lemah Abang, ada di Cibitung, ada di Ngoro, Surabaya, dan ada di Gresik. Seperti itu Pak, jadi saya harap ya ke depannya dengan adanya productivity, efisiensi dan lain-lain, perusahaan kita ini memang terus bisa bersaing di kompetitif global ya, maupun sustain gitu ya. Gitu Pak, itu dulu Pak dari saya. Thank you Pak Eko. Saya kira bagus sekali ya bahwa kalau saya lihat di sini sustainability itu sudah bagian dari culture dari perusahaan Bapak ya, dari mungkin dari ownernya atau betul sekali ya, dari founder, dari owner, dari foundernya sudah meng-apply ini. Betul sekali. Ya. By the way, tagline-nya apa Rucika? Apapun bangunannya, pipanya pasti Rucika. Oh, bukan. Oh, bukan. Di mana air mengalir gitu ya Pak. Bengawan Solo Pak sebenarnya. Di mana air mengalir Pak sampai jauh itu Pak. Oke, mungkin saya akan lanjut sedikit melanjutkan ya mengenai sustainability tadi ya. Tapi lebih ke arah ke energy transition. Jadi kalau di industri ataupun di building ataupun dimanapun itu kan ada sisi supply ya, mungkin listrik atau apa dari PLN atau dari PDAM misalnya. Ada juga dari sisi energi efisiensi. Nah tadi mungkin kita sudah bahas sedikit mengenai digitalisasi, efisiensi yang didapat dari situ. Itu mungkin dari sisi demand-nya. Ya. Tapi kalau dari sisi supply-nya, misalnya mengenai energy transition. Sekarang ini kan kita banyak juga menggunakan misalnya yang semakin marak akhir-akhir ini solar PV. Apakah energy transition ini bagian daripada strategi perusahaan Bapak-bapak? Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Andri ya. Apakah ini bagian dari strategi Bapak misalnya untuk mencapai tadi at the end goal-nya adalah untuk mencapai net zero emission, gitu Pak Andri. Ya Pak Andri. Nah, baik Pak Martin. Oke, tadi saya berbicara di awal tuh dalam tatanan sedikit general, global, cikal bakalnya, journey-nya dan sebagainya seperti itu sampai
ya akhirnya kita bisa saving kurang lebih sampai dengan 2021, 3 tahun kita jalankan sustainability energy management system, $3 juta kita bisa saving lebih. Nah, tentunya ini juga karena bicara sustain, semua activity ini tidak boleh stop. Kita juga harus sustain gitu loh. Tapi ini tidak bisa jalan kalau tidak dapat dukungan dari betul-betul dari sisi top management. Nah, dalam konteks ini mungkin saya bicara dulu bahwa konteks Indofood itu betul-betul karena punya divisinya juga terkait dengan sustainability, itu di-link dengan seluruh bisnis proses yang ada. Bahkan kita start mulai dari sisi pada saat kita menetapkan budget, baik CAPEX maupun OPEX. Selalu di situ disisipkan apa yang akan dilakukan tahun depan terkait dengan, oke lah kita bicara cost reduction, tapi cost reduction di-link dengan masalah sustainability, dengan energi dan sebagainya. Karena pada saat kita melakukan energy saving, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di level hanya operasional, tapi pada titik tertentu memang harus berinvestasi. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan dengan PV tadi, tentunya sama. Kita di situ juga mau nggak mau harus berinvestasi, tapi terkait dengan PV sekarang sudah banyak yang menawarkan dalam konteks BOT ya, seperti itu. Jadi untuk PV langsung saja praktisnya, konkretnya, dari sisi Bogasari untuk nge-replace energi yang tak terbarukan ini, kita mencoba dengan yang terbarukan, salah satunya PV tadi. Dalam konteks Bogasari kita punya 4 plan, itu kita sudah jalankan dari satu plan kita di Cibitung dengan kapasitas 1 megawatt peak, seperti itu. Nah, tahun ini kita sedang start, sampai dengan tahun depan kita akan jalankan untuk Jakarta Factory itu 4 megawatt peak planning. Kita akan laksanakan dalam 2 batch. Terus kemudian nanti jalan juga dengan Surabaya paralel, sekitar 2 megawatt peak juga. Jadi total kita akan memanen energi dari matahari sekitar 7 megawatt peak. Nah, apakah bisa diekspan lagi? Bisa, tetapi ini juga berkorelasi juga dengan masalah regulasi. Karena kalau dari sisi kawasan di Jakarta misalkan kalau di Bogasari itu kita punya sekitar 35-40 hektar. Kita punya luasan atap yang bisa dipasangi PV itu lebih luas lagi untuk memanen di atas 4 megawatt peak. Tapi yang jadi masalah adalah kita masih dibatasi 15% dari kapasitas terpasang. Kita punya 35 mega, kita kapasitas terpasang di sana 50 megavolt ampere. Ya maksimum kita hanya bisa jalankan 4,5 mega, kita nggak bisa lebih dari itu sampai regulasinya berubah. Seperti itu Pak. Nah, itu terkait dengan masalah PV. Tentunya energi yang lain juga kita sumber-sumber terbarukan yang lain kita coba explore terkait misalkan wind dan sebagainya. Itu kita juga explore. Yang terpenting menurut saya karena nanti suatu hari itu pasti akan ada expand yang harus dikeluarkan. Kadang-kadang menjadi sulit pada saat kita mau raih sesuatu. Kalau dalam konteks hanya konvensional mungkin kita nggak akan dapatkan apa. Makanya ini harus kompak, serempak semuanya. Dalam konteks organisasi ada dukungan dari manajemen top sampai ke bawah. Ya itu kita sudah punya modal itu kalau dari sisi Indofood dan Bogasari. Top manajemen sangat berkomitmen terkait masalah ini. Nah terkait dengan masalah semua inovasi-inovasi juga sama. Sampai sekarang kami masih terus berinovasi. Kalau terkait dengan digital tadi, kita juga sama, kita semua alat ukur kami yang tadinya kita capture secara manual, mulai tahun ini kita sudah bisa capture betul-betul total. Itu dengan IoT ya, dengan bekerja sama tentunya juga dengan Schneider. Kita menggunakan power monitoring expert, di mana kita link semuanya supaya dapatkan semua informasi secara real time. Seperti itu, karena tadi kita nggak mau jedahnya itu terlalu jauh sehingga nanti nggak ada sinkronisasi dari sisi waktu dan datanya mungkin nggak akan sama. Kita mau pengukurannya lebih akurat, lebih tepat, pengambil keputusannya lebih cepat, lebih tegas, lebih jelas lagi, betul-betul analitis dan mau nggak mau harus dibantu dengan sistem. Dalam hal ini kendaraannya ya software yang kita kebetulan bekerja sama dengan Schneider untuk mengcapture itu. Metering kita jumlahnya ribuan, ya kan? Mengcapture semua informasi itu. Karena kita gini, pada saat kita mau melakukan pengukuran, kalau dalam konteks energy management system, kita nggak bisa hanya di level 1, hanya dari sisi utilitas total global, oke konsumsi seperti saya sebutkan tadi, Bogasari pakai 17 juta kilowatt jam per bulan, tapi mana yang memberikan kontribusi terbesar? Mau nggak mau kita menggunakan beberapa metodologi misalnya, tadi misalkan total productive maintenance kita gunakan, konsep-konsep Pareto,
manufacturing excellence, pengukuran-pengukuran manufacturing dalam konteks productivity semuanya kita hitung. Nah, dengan tools yang diberikan tadi dalam kerjasama kita bisa lihat di situ mana yang memberikan kontribusi paling besar, mana yang bisa di-save. Tentunya gini, kita nggak mau besaran begitu banyak, kebiah-uyah semuanya diambil nggak akan mungkin. Dengan batasan manpower, terus batasan semua money dan sebagainya untuk biaya dan sebagainya, kita harus fokus kepada hal-hal yang betul-betul akan memberikan betul-betul terobosan yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu, Pak Martin. Thank you Pak Andri. Jadi kalau saya lihat Bogasari ini juga saya lihat sustainability ini sudah menjadi bagian dari culture perusahaan Pak. Ya agak mirip dengan Rucika dan adopsinya juga semakin cepat kelihatannya. Ya. Thank you Pak Andri. Lalu menyambung ke Pak Adi ya sebagai ketua asosiasi. Apa peluangnya Pak dan tantangannya khususnya dalam industri makanan dan minuman ya dalam mewujudkan transisi energi ini dan ya mungkin efisiensi energi secara umum. Oke, jadi kalau saya lihat dari sisi praktisnya, best practice-nya bahwa digitalisasi kemudian kita concern terhadap sustainability semua ini ujung-ujungnya adalah bagaimana, dan digitalisasi tentunya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan productivity kita. Jadi ini saya mengikuti beberapa kegiatan di beberapa negara, undangan, kemudian dari anggota, saya lihat pengalaman-pengalaman mereka mengatakan bahwa ini akan menurunkan biaya. Cost reduction udah pasti, productivity meningkat, efisiensi meningkat. Jadi ini peluang menurut saya harus diambil. Karena tantangan ke depan bagi saya lihat di industri makanan minuman di pasar global adalah bagaimana daya saing kita ini harus meningkat. Ini yang harus kita sadari bersama. Kita tidak bisa happy dengan pasar kita masih besar, dalam negeri masih besar, tapi kita harus melihat negara lain, tetangga lain, produsen dari negara-negara lain, bagaimana kita harus bisa bersaing. Tantangannya dari di situ. Di samping itu juga bagaimana kita mengintegrasikan resource kita. Ya, ini juga perlu dibantu oleh sistem, oleh data-data digital supaya kita bisa resource bahan baku misalnya. Ya, contoh kemarin banyak kesulitan bahan baku, banyak kesulitan logistik. Tentunya ini resourcing dengan data-data yang kita miliki, big data yang kita miliki, tentunya ini akan membantu kita untuk bisa mencari sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. Ini peluang harus kita ambil. Tantangan terbesar menurut saya adalah, saya sepakat bahwa tantangan terbesar adalah di SDM, sumber daya manusia. Mindset untuk merubah ini tidak mudah. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama beroperasi. Salah satu contoh tadi masalah paperless ya. Merubah paperless itu enggak gampang. Waduh Pak, saya belum bisa ini. Saya belum punya laptop, saya belum bisa ini. Akhirnya kita kasih, nanti harus training, harus apa segala macam. Itu hanya sekedar teknis, tapi bagaimana dia mau merubah mindset ini yang paling penting. Jadi tantangan pertama SDM. Kemudian tantangan kedua adalah infrastruktur memang. Infrastruktur kita di dalam digitalisasi ini harus kuat, harus tersedia, dan termasuk juga infrastruktur ini adalah data security. Data security ini sangat penting sekali. Contoh misalnya kita sekarang sudah melakukan pendaftaran-pendaftaran melalui ke Badan POM, ke BPJPH untuk halal, itu semua digital. Nah kalau data security kita nggak kuat, ini kan berbahaya juga karena data di Badan POM, di BPJPH itu semua isi perut dari perusahaan itu ya. Jadi kalau ini bocor, kalau ini terjadi sesuatu, ini satu hal yang sangat berbahaya. Itu tantangan yang kedua. Kemudian yang ketiga saya lihat memang regulasi. Regulasi juga harus mendukung ke arah sana. Baik itu digitalisasi maupun terkait dengan environment sustainability, misalnya terkait dengan net zero carbon dan lain sebagainya.
insentif, disinsentif harus disiapkan oleh pemerintah, dan termasuk medsos digitalisasi ini kan juga salah satu korban terjadinya percepatan di teknologi, tapi regulasinya ketinggalan, sehingga keluar kasus baru diantisipasi, keluar kasus baru antisipasi. Nah, regulasi ini harusnya dipikirkan mendahului, atau kita harus punya orang-orang yang memikirkan regulasi yang lebih advance daripada yang terjadi. Misalnya kebocoran data kemarin terjadi, kemudian jual beli data dan lain sebagainya. Ini kan salah satu yang harus diregulate. Peredaran barang tanpa izin edar misalnya, itu juga salah satu korban dari program digitalisasi yang ada di best practice di dalam perdagangan. Perdagangan cross border misalnya, itu juga yang belum sampai saat ini belum tersettle dengan baik oleh antar negara misalnya. Itu juga butuh regulasi-regulasi yang mengatur arus digital ini supaya kita bisa ini, termasuk bagaimana pengawasan keamanan pangan ya. Salah satunya US FDA misalnya sekarang sudah menerapkan program smart digital untuk traceability. Jadi ini diterapkan. Nah, kalau ini bisa terjadi, tentunya semua perusahaan bisa tertrace back dengan baik, semua data digitalnya telusur dengan baik, tentunya ini akan sangat membantu. Ini butuh regulasi yang harus disiapkan oleh pemerintah ya. Dan mungkin yang terakhir adalah memang seperti tadi disampaikan Pak Andri, sometimes kita butuh investasi. Nah, investasi ini memang kadang-kadang berat di depan, tapi cost reduction-nya jelas seperti itu. Nah, mungkin seperti Schneider atau yang lainnya bisa memikirkan bagaimana di-combine antara providing teknologi bersama fundingnya untuk memanage fundnya supaya semakin banyak perusahaan yang bisa menikmati kemajuan teknologi untuk bisa diterapkan. Kadang-kadang ada perusahaan yang kepengen tapi mereka kesulitan di dalam pembiayaan misalnya. Nah ini mungkin bisa dipikirkan. Karena kalau di luar negeri saya dengar banyak sekali ya, yang terutama dari Jerman, dari itu, oke, kalau kamu beli mesin Jerman saya biayain seperti ini, skemanya jelas 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Mungkin Schneider perlu memikirkan itu Pak, supaya semakin banyak, bukan cuma perusahaan besar, kalau Bogasari saya yakin mampu gitu ya, Rucika mampu, tapi yang anggota kami ini kebanyakan IKM Pak, industri kecil menengah gitu. Nah ini yang mereka kadang-kadang kepengen tapi nggak mampu gitu. Padahal mereka jelas, oh iya itu bisa efisien sekian, tapi gimana caranya, saya nggak punya modal seperti itu. Nah ini yang perlu dipikirkan. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Thank you Pak, idenya menarik nih. Tapi saya lihat tadi banyak challenge dan opportunity-nya. Saya kira tadi mengenai regulasi, GAPMI sebagai asosiasi juga terus dialog ya dengan ya, benar, Pak. kementerian terus, terkait ya, supaya ini semua bisa tercapai. Dan saya tadi catat ada satu yang menarik, data security atau cyber security. Nah, kita juga di Schneider sekarang sudah mulai intens untuk cyber security. Nanti mungkin bisa di-share juga di booth kita ada booth khusus untuk cyber security, Pak. Thank you Pak Adi atas paparannya. Lalu ke Pak Eko ya. Pak Eko untuk yang sama Pak, hal yang sama, cuman kan Bapak industrinya manufacturing nih. Bagian dari sustainability ini, apakah Bapak juga menerapkan energi transisi di pabriknya Rucika? Oke, baik, terima kasih. Ya jadi Rucika itu tadi ya, kita memang tidak ikut-ikut, tetapi memang sudah fondasi itu udah memang berpikir jauh untuk sustain ya. Jadi kami tahun 2019 waktu itu kami ke Jerman gitu ya, beberapa rekan-rekan kita ke Jerman, ke Düsseldorf, udah show ya, di sana tuh sangat marak sekali Pak energi waktu itu ya, energi green activity lah ya itu. Nah dari situ kami pun sebenarnya udah punya gambaran harus seperti itu gitu ya. Cuman memang kita punya prioritas ya dalam manufacture ini mana duluan gitu ya.
Tadi TPM, terus energi, akhirnya kita karena energi ini kita pikir low hang fruits-nya itu masih banyak gitu ya, sehingga kita bisa efisiensikan banyak hal, jadi kita tunda. Namun demikian, dari 2019 itu kami sudah komunikasi dengan Pak Joko mungkin ya, dari Schneider. Ya kebetulan di Cibitung, beliau ya pendahulu ya, yang paling duluan seolah-olah ya, yang sudah apply ini ya, solar gitu ya, solar teknologi ini. Nah, baru tahun ini di kuartal 4 kita sudah mulai akan pasang Pak, cuman mungkin bukan di plan kami di Karawang tetapi di plan Lemah Abang. Jadi plan Karawang fokus terhadap digitalisasi ya untuk sebagai pilot projectnya, karena di TPM itu Pak ada metodologi copy with pride atau istilahnya horizontal expansion ya, sistem amuba gitu ya. Karena kebetulan kami punya 5 plan, biasanya kita pilot dulu. Pilotnya kalau digitalisasi sama TPM itu ada di kami. Jadi bagaimana TPM kita itu bukan hanya ngaku-ngaku gitu Pak ya. Oh kami udah ber-TPM ya, kami juga pengen disertified oleh lembaga internasional dan alhamdulillah kita sudah tersertify oleh GIPM Jepang ya, TPM Excellent Award. Begitupun digitalisasi, nggak ngaku-ngaku juga digital. Kita juga mau disertifikasi oleh Indie Award misalkan ya, atau bahkan naik sampai Lighthouse. Itu juga sama, itu ada di journey kami gitu. Dan kebetulan tahun ini alhamdulillah kami sudah Indie Award Pak ya, udah ada keputusan. Nah, untuk energi transisi, nah ini di Lemah Abang, di saudara kami nih. Dan itu baru PO-nya sudah selesai, bulan Oktober ini selesai, November Desember pemasangan. Kita akan evaluasi 6 bulan ke depan dan kita akan putuskan di plan kami di Karawang, karena saya di Karawang itu dari Q3 tahun depan Pak. Dan ini sudah ada journey-nya, roadmap-nya untuk setiap plan. Jadi kami sangat intens sekali ingin mendukung program ini juga. Cuman mungkin saya berpesan aja nih ke regulasi tadi Pak, PLN khususnya, tolong dipermudah lah. Intinya begitu, intinya Pak, saya pesan sponsor ya, jangan dipersulit ya, gitu aja Pak, simplify saja. Terima kasih Pak. Thank you Pak Eko. Saya kira mungkin banyak yang punya suara hati seperti Bapak. Mudah-mudahan segera dengar ya. Mungkin Pak Nanang terakhir. Kalau dari sisi Bapak ya sebagai Operation Director di PDAM, apa efisiensi yang paling penting di water treatment plant di tempat Pak Nanang? Terima kasih. Jadi kalau cerita tentang riwayat digitalisasi begitu nggih. Itu PDAM Kota Surabaya ini sebenarnya sudah mulai tahun 2000 itu kami sudah mulai melaksanakan digitalisasi tersebut. Cuman kita itu terlenanya sudah mulai ada digital di situ, cuman berhenti di sana. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu terjadi hutan belantara data. Jadi data ini bertebaran di mana-mana, tapi kita membacanya susah gitu. Jadi mulai tahun 2020 malah barusan saja memang 2020 itu mulai coba kita tata bagaimana data-data ini bisa terkelola menjadi sebuah informasi begitu. Jadi kita menggunakan semacam business intelligence begitu sehingga data-data ini kita cabut, kita munculkan dalam sebuah informasi. Nah di situ salah satunya adalah informasi mengenai energi. Di sana ada yang bisa kita evaluasi menjadi evaluasi triwulanan, evaluasi pemakaian harian itu muncul di sana. Jadi kita bisa evaluasi itu secara harian. Jadi kalau misalkan hari ini lebih jelek dari rata-rata hari ini lebih jelek dari rata-rata hari kemarin, ini kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki di hari besoknya supaya kita terjamin bahwa di bulan berikutnya ini pemakaian energi kita itu menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Nah ini dengan adanya informasi tersebut kita bisa mengambil keputusan lebih tepat sehingga efisiensi dari listrik ini kita bisa main-main. Jadi misalkan ada yang di Karangpilang itu selama ini kami harus menjalankan 7 pompa kontinu.
Begitu ternyata kita lihat trennya antara kebutuhan kapasitas. Lah ini ternyata ada tekanan-tekanan yang berlebih yang bisa kita tekan. Lah ini kalau misalkan kita melihat data-data bertebaran di mana-mana ini tidak akan terlihat. Tapi begitu data ini sudah muncul berupa informasi, oh ada ini. Lah ini kita lakukan, akhirnya kita sekarang itu bisa jalankan 6 pompa. Dari yang semula 7 pompa, sekarang bisa kita jalankan hanya 6 pompa. Lah dari situ saja kita bisa saving hampir 200 juta per bulan. Begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan yang ada di sini adalah kalau digitalisasi sudah dilakukan, ayo kita geser berikutnya ke arah transformasi digital. Jadi bedanya transformasi digital di sini adalah digitalisasi itu harus sudah bisa membawa manfaat. Supaya bisa membawa manfaat itu harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya ini oleh siapa? Ya itu oleh manusia-manusia, oleh stakeholder yang ada di samping-sampingnya. Jadi harus bisa merubah pola pikirnya teman-teman yang ada di operator, pola pikirnya teman-teman yang ada di pemeliharaan, seperti itu. Jadi kalau sekarang misalkan rapotnya agak merah dikit begitu, rapot hariannya agak merah dikit, itu sudah kalang kabut semua itu. Dari sisi operator ini ada miss operation apa nih? Dari sisi pemeliharaan coba dilihat dari sisi vibrasinya, dari sisi temperaturnya, overheatnya. Nah itu semua sudah ini concernnya jadi lebih begitu. Kira-kira begitu. Jadi ayo kita tingkatkan digitalisasi ini menjadi sebuah transformasi digital. Begitu Pak Martin, terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Mungkin pertanyaan terakhir di sesi kita yang seru ya. Sayang waktunya sudah habis. Mungkin terakhir pertanyaan ke Pak Adi, ya Pak, sebagai Ketua GAPMI. Tadi kita udah banyak diskusi mengenai digitalisasi, sustainability gitu kan. Jadi kita mungkin bisa sepakati bahwa sustainability digitalisasi ini sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Ya, ini seperti suami istri gitu. Ya. Jadi di tengah tren industri 4.0 dan digitalisasi di Indonesia, bagaimana GAPMI mendorong pelaku industri khususnya anggotanya Pak, supaya melakukan adaptasi atau adoption terhadap industri 4.0 dan digitalisasi ini lebih cepat. Oke, baik. Jadi penerapan industri 4.0 ini dari pengalaman saya dari laporan beberapa anggota ternyata memang sangat bermanfaat bagi industri makanan dan minuman dalam rangka mengintegrasikan semuanya dari hulu ke hilir end to end supaya bisa lebih baik performance-nya dan lain sebagainya. Nah, saya sekarang selalu mendorong mengajak anggota-anggota untuk memikirkan bagaimana percepatan penerapan ini, dan industri 4.0 ini saya harap bukan menjadi barang mewah, tapi bisa dipakai atau diimplementasikan oleh semua level, baik menengah, besar, menengah maupun sampai yang kecil ya, karena bukan monopoli dari perusahaan besar saja. Ini yang harus dilihat ya, dan dengan penerapan ini banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya. Salah satu contoh misalnya bagaimana kita bisa menghemat procurement misalnya ya, kemudian bisa menghemat logistik, biaya logistik karena penggunaan big data, big data inventory dan lain sebagainya, kebutuhan. Ini yang dengan terintegrasi kita akhirnya mengefisienkan segala sesuatunya mulai dari inventory-nya, time delivery-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya lihat harus segera dipercepat, dan pemerintah kelihatannya perindustrian juga semakin gencar. Nah, kebetulan kemarin baru ada pembahasan akan penambahan tempat-tempat untuk training ya, lighting house-nya. Ya, sekarang di industri Mamin cuma punya 1. Jadi di Indolacto yang sudah diumumkan sejak 2018 kemarin ya. Nah, kebetulan kemarin kita sepakati kemungkinan akan ada penambahan 3 lighting house untuk industri makanan dan minuman. Nah, mudah-mudahan ini bisa mempercepat, dan kemarin saya usulkan juga ke 4 lighting house ini kalau nanti sudah di SK-kan Menteri, diintegrasikan melalui PD sehingga setiap saat semua industri bisa belajar, bisa mengakses dan bisa mengambil
manfaat-manfaat apa sehingga bisa mencontoh. Ini yang perlu dipercepat dan mudah-mudahan dengan demikian Indonesia akan semakin maju untuk industri, khususnya industri makanan dan minuman. Demikian Pak Martin. Terima kasih Pak Adi, Pak Andri, Pak Nanang, dan Pak Eko atas waktunya dan paparannya siang hari ini. Saya kira saya catat banyak nih Pak, ini jadi PR saya nih. Sehubungannya dengan diskusi kita ini mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa tadi ya, sepertinya Pak Andri mungkin yang sebut bahwa sustainability dan digitalisasi ini menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Seperti saya bilang tadi, kita untuk mencapai sustainability itu bisa dari supply side-nya, yaitu energy transition dengan solar panel ataupun renewable yang lain, dan dari sisi demand side-nya, yaitu digitalisasi di sisi plan atau industri Bapak masing-masing. Nah, untuk itu Pak, walaupun panel discussion kita judulnya Industry of the Future, tapi solusinya itu bukan futuristik, solusinya itu sudah eksis sekarang. Dan mungkin sebagian juga sudah digunakan di pabriknya Pak Andri, di pabriknya Pak Eko, dan Pak Nanang, gitu ya. Nah, untuk itu saya mau mengundang nanti Bapak Ibu hadirin di sini juga untuk bisa lihat solusi kita yang terbaru di Innovation Hub. Booth kita namanya Green Heroes for Life, jadi sangat sustainability sekali Pak dari namanya ya. Dan satu yang tadi menarik juga mengenai cyber security. Tadi seperti saya sampaikan juga di booth kita yang baru itu ada khusus untuk cyber security. Ya, ini juga menjadi hal yang semakin lama semakin kritikal untuk kita semua. Industry supports, well, everything. And it's evolving rapidly. Like you, we see the need for transformation in our factories and distribution centers. And we must keep innovating the next generation of technology so we can make what we make more sustainable, more efficient and resilient, and more people-centric. How are we adapting? Well, with our commitment to a net zero footprint, we're putting industries of the future to work throughout our entire supply chain, earning lighthouse status in facilities worldwide by adopting the most sustainable practices and tools available. Behind it all is EcoStruxure, our open IoT-enabled platform that lets machines that do this communicate with software that does this, to help factories and distribution centers unify through cybersecure digital connectivity and AI. This Schneider Electric smart facility is using EcoStruxure Machine Advisor to see real-time asset data. Here, EcoStruxure Augmented Operator Advisor helps reduce maintenance costs by 30%. And this smart factory uses EcoStruxure Power Monitoring Expert to reduce energy usage by 26%. And our ambition for a zero-carbon future doesn't stop there. We're sharing what we've learned so that we can stand with you as your digital partner for sustainability and efficiency. And we can all make what we make and make it for life.